فتح ليلة القبول وترك كل سنة وأمر إلى حضرة الرسول وكملها أسلف المصالح رحمه الله وجميع مشايخنا الذي تسلسل سندهم إلى رسول الله أن الله توشهم رحمه علينا من بركاته وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا بصحيح لسان بطلع عبارة بنقضي حوائجنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. حضرة المكرم والمحترم yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim ulama, para habaib syara'if, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, segenap pengurus Masjid Al-Ihsan, dan juga jemaah sekalian, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan pengajian rutinan kita yang insyaallah semoga apa yang kita hadiri pada kesempatan malam hari ini tercatat sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya dia menjadi saksi yang kelak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut setia hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita berbicara tentang bab bid'ah yang sudah kita sampaikan di minggu lalu, bahwasanya kesimpulan materi kita di minggu lalu adalah bid'ah itu bukan sebuah hukum. Bid'ah itu adalah sebuah istilah yang dilekatkan kepada segala sesuatu perbuatan yang baru, sehingga hukumnya mencakup, menurut Imam Al-Qustolani, mencakup 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, bahkan ada bid'ah yang haram. Kemudian menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi menjadi 2. Ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Sehingga jemaah sekalian, konklusinya segala sesuatu yang bertepatan atau selaras dengan syariat agama Islam, segala sesuatu yang baru, perbuatan baru yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam dan tidak keluar dari kaidah, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah yang diperbolehkan. Sementara segala sesuatu yang baru yang menyelisihi prinsip-prinsip syariat agama kita, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah yang tercela, yang kemudian Nabi ingatkan, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah yang buruk itu pasti sesat. Sementara bid'ah yang baik itu sebagaimana yang Nabi sabdakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru fa'ilihi. Siapa orang yang melakukan kebaikan baru, bid'ah baru,
yang baik di dalam agama Islam, maka dia mendapatkan pahala bagi setiap orang yang mengerjakannya. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad juga mengingatkan kepada kita, bukannya bid'ah itu tidak ada, bid'ah itu ada. Bahkan beliau menjelaskan di dalam kitab ini, segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan hadis, yang menyelisihi ijma' para ulama, dan tidak ada satupun ulama yang berpendapat hal itu, dan dia menyelisihi syariat agama Islam, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah yang buruk. Wa iqara fil hawa'i wa masya'al al-ma'i wa tawait lahu masafat wa khalaqat lahu al-'adad. Walaupun orangnya bisa terbang di langit, bisa jalan di atas air, bisa melipat bumi, bisa menyelisihi normalnya manusia, orang itu bisa menyelisihi kebiasaan kita. Fa inna dzalika yaqul katsiran lisyayatin was-saharat was-sahara wal-kahan wal-'arrafin wal-munajjimin wa ghairhum min ad-dulan. Karena kalau kebenaran itu diukur dari kesaktian, maka hal itu juga terjadi kepada setan-setan, syayatin. Setan-setan itu sakti, Pak, bisa terbang. Sakti mereka bisa kemudian melipat bumi dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi kepada mereka. Atau tukang sihir, atau kahan, tukang ramal, arraf juga sama, tukang ramal, munajjimin, ahli nujum dan lain sebagainya, daripada kelompok-kelompok yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terlihat sakti, tapi itu bukan menjadi tanda kebenaran. Karena tanda kebenaran itu apakah dia selaras dengan syariat agama Allah atau tidak. Karena kalau patokannya kesaktian, syaitan lebih sakti. Iblis itu sakti, bukan nggak sakti. Iblis itu sakti. Dajjal itu sakti. Ada dajjal kecil di India, Saibaba, sakti itu. Bisa mengeluarkan telur emas dari hidungnya. Kalau dia bersin keluar terus satu gumpal itu telur emas, tangannya bisa mengeluarkan tepung emas, sakti. Tapi apakah itu menjadi sebuah tanda kebenaran? Maka jawabannya tidak. Dan di awal bab, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya kesaktian itu bukan tanda kebenaran. Karomah sebenarnya itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Keramat sebenarnya seorang wali Allah itu bukan yang menyelisihi adat, bukan yang menyelisihi normal, tapi keramat sebenarnya dari wali Allah Taala itu manakala mereka mampu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keramat sejati. Itu tuh keramat. Lebih baik daripada bisa jalan di atas air, lebih bisa terbang di langit dan lain sebagainya. Tidak pernah ulama kita tuh menjadikan patokan kalau kesaktian itu menjadi tanda orang ini benar. Tidak. Karena tukang ramal, dukun itu sakti, benar. Tapi apakah dia di atas kebenaran? Jawabannya tidak. Wala yukhriju mithla dzalika an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'idan illa wujud al-istiqamati fi man dhahara. Tadi kita sampaikan. Jadi sebenarnya keramat sejati itu adalah istiqamah. Kita yang bisa istiqamah di atas jalan Allah di tengah-tengah gempuran fitnah dunia yang semakin menjadi-jadi, kita inilah orang-orang yang berkeramat. Berkeramat ini, cuman kan keramatnya tingkatannya ada. Wali, bahkan dulu guru saya Syekh Muhammad Basiri almarhum alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan orang muslim yang sholat 5 waktu itu wali di zaman kita sekarang. Kenapa? Karena di tengah gempuran dahsyatnya fitnah dunia masih ada orang mau ingat Allah, itu wali itu. Kan wali itu kan prinsipnya begini Bu, setiap zaman saat orang itu lalai, ada satu yang ingat, dialah wali. Sekarang kita di setiap lini masa kita banyak orang-orang yang lalai di sekitar kita, dan kita bisa ingat kepada Allah, kitalah walinya. Tapi jangan doa, aku berarti wali kepedean juga. Ya
Kita harus mawas diri juga. Ya, kita harus mensyukuri nikmat Allah ini. Kita harus mensadari bahwasanya alhamdulillah Allah pilih kita menjadi orang yang selamat. Oleh karenanya kita syukuri nikmat tersebut dengan terus kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian pengen cari sakti. Enggak, agama kita nggak ngajarin orang jadi sakti. Ini keliru nih orang-orang yang belajar tasawuf-tasawufan ini mencarinya sakti. Nah, ini keliru besar. Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid, ya, kitab yang sebelum ini kita baca, sudah mengingatkan kesaktian itu bukan tanda kebenaran, bukan tanda, walaupun bisa memprediksi masa depan atau jadi tak kasyafkan, nah itu bukan tanda kebenaran. Tanda kebenaran itu manakala dia istiqomah di atas jalan Allah, dialah yang benar. Wa hadzal maghrur wa amsaluhu innama yulabisuna 'ala al-ghawab 'ala al-ghawab was-suflati allati ya'buduna Allah 'ala syirk. Dan orang-orang yang tertipu itu siapa? Yang percaya bahwasanya kebenaran itu datang dari orang-orang sakti. Tadi itu. Kalau bisa meramal hebat, kalau bisa tambah hebat, kalau bisa datangkan duit hebat. Macam-macam yang tertipu seperti itu kata Imam Haddad, dan yang semisalnya innama yulabbisuna 'alal ghawab, sesungguhnya mereka telah memakai pakaian kebodohan karena mengukur kebenaran dari kesaktian. Sebab dengan hal itu dia menjadikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan yang ragu, sehingga dia menilai yang seharusnya sesuatu itu gaib, dia ingin dilihatkan secara nampak. Pahala itu gaib, dosa pun gaib, dia pengen melihat itu. Akhirnya karena dia ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cari jalan pintas orang-orang yang sakti tadi. Akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keraguannya. Wa amma ulul uquli wal albabi faqad 'alimu an tafawata al-mu'minina fil qurbi min Allah wa ala hisabi tafawutihim fi mutaba'ati Rasulullah. Adapun orang yang berakal, ulul albab, orang-orang yang mau berfikir, mereka telah mengetahui bahwasanya jalan sebenarnya orang-orang beriman itu fil qurbi min Allah, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menilai kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan diukur seberapa banyak orang tersebut mengikuti jejak langkahnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi patokan kebenaran sebenarnya yakni seberapa dekat seseorang itu kepada Allah dan seberapa banyak dia mutaba'ah, mengikut kepada jalannya Nabi Muhammad SAW, dengan dibuktikan mendirikan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Dengan seberapa banyak kedekatan yang dilakukan kepada Allah, dengan seberapa banyak kesunahan yang dia hidupkan di dalam dirinya, maka dengan itulah seseorang itu bisa menilai apakah dia di atas kebenaran atau tidak. Karena kebenaran menurut syariat kita itu datang dari lisannya Nabi Muhammad, maka tolak ukurnya adalah syariat Nabi Muhammad. Itulah kebenaran sejati, bukan kesaktian, bukan orang yang bisa mengkasyaf dan lain sebagainya. Wa annahu kullama kanat al-mutaba'atu akmal kana al-qurbu min Allah atam wa kanat al-ma'rifatu bihi ajal. Karena sesungguhnya setiap kali seseorang itu mutaba'ahnya semakin sempurna, mutaba'ah itu mengikut jalan Nabi Muhammad, mengikutnya dia kepada Nabi Muhammad semakin sempurna, sunnah-sunnahnya semakin sempurna dia kerjakan, kana al-qurbu minallahi atam, maka itu tanda kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sempurna. Semakin sempurna kedekatannya kepada Allah, wa kanatil ma'rifatu bihi ajal, semakin sempurna dekatnya kepada Allah, maka semakin dalam ma'rifatnya kepada Allah. Jadi ma'rifat itu digapai dengan amal. Ma'rifat itu digapai dengan dekat kepada baginda Nabi SAW. Bukan ma'rifat itu digapai dengan menghayal-hayal.
Bukanlah ma'rifat itu digapai dengan menghayal-hayal, berkesah-kesah. Nah, ma'rifat itu rasa. Kata guru kami, ma'rifat itu rasa. Rasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Saya pernah jelaskan di sini mengenai perbedaan orang yang ma'rifat dengan orang yang tidak ma'rifat. Saya ambil contoh, sekali lagi saya ulang. Al-Imam Syafi'i, beliau khatam Al-Quran sehari 6 kali dan tidak merasa capek dengan kegiatan itu. Itu ma'rifat. Kenapa? Merasa lezat saat dia berduaan dengan Allah, karena dia tahu apa yang dia baca ini merupakan sesuatu yang agung, yang menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan dia bercakap-cakap dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ma'rifat, boro-boro 6 kali khatam. Kita gak usah muluk-muluk. Yang 1 kali khatam 1 tahun aja belum tentu. Ini kita berbicara Imam Syafi'i 1 hari 6 kali khatam, itu tertulis di dalam tarikhnya Imam Al-Baihaqi. 1 hari 6 kali khatam, menjadikan waktunya penuh dengan keberkahan. Semua detik kehidupan yang berlalu dengan Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Itu belum ngajarnya, belum berpikirnya, belum menulis karyanya dan lain sebagainya. Di luar itu, jadi itulah ma'rifat itu kan. Waktunya jadinya berkah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia orang yang ma'rifat. Dia tahu. Ma'rifat kan pengetahuan. Ma'rifat itu rasa tahu. Nah, dia merasa nikmat dengan kegiatan itu. Berbeda dengan kita boro-boro 1 hari 6 kali khatam, yang 1 tahun sekali khatam aja belum tentu. Atau bahkan 1 hari megang Quran aja belum tentu. Itulah yang menjadikan perbedaan. Itu yang ma'rifat, ini yang bukan ma'rifat. Karena yang ma'rifat itu merasa nikmat dengan ibadahnya. Yang tidak ma'rifat nggak nikmat ibadahnya. Ahli ma'rifat itu kenapa sih selalu digambarkan di dalam sejarah-sejarah itu ibadahnya ratusan rakaat, ribuan rakaat bahkan. Karena mereka merasa nikmat dan lezat dengan ibadah itu. Mereka sedang masuk, bahasanya ahli sufi itu, mereka sedang masuk ke dalam hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah sufi, masuk dalam hadrat itu, mereka sedang berwajah, bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Nabi gambarkan bagi orang-orang yang berlaku ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Itu orang yang ma'rifat itu beribadah melihat Allah dengan ibadahnya, dengan basirahnya, dengan seluruh anggota tubuhnya. Nah, itu ma'rifat, itu baru ma'rifat mundur. Adapun yang mengaku ma'rifat tapi meninggalkan ibadah, menjadi mengandalkan bohong, dusta. Nah, ada orang yang ma'rifat ke ibadah. Syarah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qasada Abu Yazid al-Bustami ila ziyarati rajulin yusafu bil wilayati faqa'ada lahu fil masjid falama kharaja hadratihi nukhamah faraba biha fi ha'it al-masjid فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال كيف يؤمن على أسرار الله من لم يحسن المحافظة على آداب شريعته. Lihat bagaimana Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mencontohkan kepada kita untuk tidak gampang percaya dengan orang. Ngaku-ngaku wali-wali itu ternyata waluh masih. Diceritakan dalam kisahnya Abu Yazid Al-Bustami, suatu ketika Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini pernah berniat untuk menziarahi seorang laki-laki yang dikatakan laki-laki ini adalah wali. Datanglah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini Pak imam besar di zamannya. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, sufi, imam besar di zamannya. Maka datanglah Abu Yazid Al-Bustami kepada orang yang katanya wali tadi. Duduklah Abu
Yazid Al-Bustami di masjid. Falamma kharaja hadrati, ketika keluar orang itu, laki-laki yang dianggap wali itu, yang Abu Yazid Al-Bustami duduk di pengajian mau mulai. Maka kemudian ketika keluar orang itu daripada rumahnya dan menuju masjid, nukhamatan faraba biha fi halitul masjid, maka orang itu beludah di pekarangan masjid. Kayaknya kalau berjalan beludah di pelataran masjid itu beludah gitu. Beludah. Faraja'a Abu Yazid Al-Bustami, melihat itu Abu Yazid Al-Bustami kada mau hadir, langsung keluar dari majelis orang itu. Kenapa? Waqala, kata Abu Yazid Al-Bustami, kaifa yu'minu ala asrarillah, bagaimana mungkin orang ini yang ngaku wali ini mau percaya terhadap sir-sir Allah, sementara dia belum memperbaiki adab-adab syariatnya. Gimana orang mau percaya sir rahasia Tuhan, tapi kalau dia adab-adab yang zahir aja belum dijaga. Ini senada dengan pesannya Syekhana Profesor Dr. Kiai Haji Abu Yasyawani Zuhri Balikpapan. Beliau berpesan kepada salah seorang muridnya, dan saya ambil sanad kisah ini dari teman saya selaku muridnya yang mendapatkan nasihat itu, yaitu Ustaz Abdurrahman Fauzi. Beliau mengatakan kepada muridnya, "Nah, jangan pernah percaya kepada ustaz yang meludah ke arah kiblat. Bagaimana dia mau mengajarkan sir agamanya Allah sementara dia sendiri menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin orang mau percaya kalau dia ini punya sir, punya rahasia Tuhan, sementara syariatnya Nabi Muhammad dia nggak kerjakan? Sementara adab syariat itu tidak dilakukan dengan baik. Secara hukum pekarangan masjid itu pun tidak masalah diludahi, karena dia bukan masuk dari bagian masjid. Tapi secara adab etika itu tidak layak, karena ada tempat meludah, ada tempat wudhu, ada WC dan lain sebagainya. Abu Yazid Al-Bustami, saking hati-hatinya beliau itu tidak gampang menyematkan ini wali, ini wali, ini wali. Perlu juga hati-hati kita, Pak. Jangan sampai kita kira wali ternyata banyak walohnya. Tahu kan waloh? Waloh. Wa qala Junayd rahimahullah ta'ala, kullu turki masdudatun illa ala man iqtafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Junayd, ini salah satu ulama sufi besar juga, Pak Al-Junayd. Wa qila annahu min zurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan setiap jalan itu pasti buntu, illa kecuali mereka yang menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan nyambung. Setiap jalan menuju Allah itu, Pak, selain jalannya Rasulullah pasti sesat. Setiap jalan kecuali jalannya Nabi Muhammad menuju Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya pasti buntu, sesat. Kecuali jalannya Nabi Muhammad sajalah yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar, dengan mengikuti jejak langkahnya, peninggalan-peninggalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambamu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, jalan cintanya lewat siapa? Kata Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Itulah
yang sampai kepada ridhonya Allah, yang sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jalan Nabi Muhammad, bukan jalan yang lain. Wa qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, la mu'allimun illa Allah wa la dalilun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la zada illa taqwa wa la amala illa sabr 'alaiha. Berkata Imam Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah, dan tidak ada dalil petunjuk kecuali petunjuk itu ialah wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan dikatakan kan, siapa yang tidak mengikuti petunjuk maka dia akan tersesat. Mayyadillah fala mudhill. Siapa al-huda di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk sejati, petunjuk hakiki, petunjuk yang benar adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mengenal Nabi, setiap kali kita mulai faham terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu pula lah kita semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Pak, kenapa banyak guru-guru kita itu menganjurkan kita kaji Nabi Muhammadnya. Karena kalau kita kaji Allahnya ketinggian, kita kaji Nabi Muhammadnya agar kita dekat kepada Allah. Sebab Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, man ata'ani faqad ata Allah, man ahabbani faqad ahabba Allah. Siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Siapa yang cinta kepadaku maka sejatinya dia cinta kepada Allah. Sehingga jalan sejati itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah jalan sejati, dialah petunjuk sejati, dialah yang dikatakan di dalam Al-Quran Shiratal Mustaqim, jalan yang benar. Dialah Nabi Muhammad SAW. Yang mana dikatakan wala zada illa taqwa, yang mana tidak berbekalan kecuali ketakwaan, wala amala illa sabr 'alaiha, dan tidak ada amal kecuali harus sabar di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam, ketahuilah annahu la yastaqbilu bi'ardi jami'an umurihi allati taqa'u lahu fi zahirihi wa batinihi 'ala al-kitabi wa sunnati kulli ahad. Fa inna dhalika makhsusun bil ulama'i ar-rasikhina, fa in 'ajazta 'an shay'in min dhalika fa 'alayka bir-ruju' ila man amaraka Allah bir-ruju' ilayhi fi qawlihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini takbir pengingat bagi kita yang awam, kita semua awam di sini. Beliau mengatakan annahu, ketahuilah engkau bahwasanya la yastaqillu bi 'amri jami'il umuri allati taqa'u lahu fi dhahri wa batinihi 'ala al-kitabi wa sunnati kulli ahad. Tidak boleh setiap orang itu langsung mengambil petunjuk dalil dari semua urusannya itu, baik urusan zahir batinnya, langsung mengakses kepada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh orang-orang seperti kita, Pak, yang awam-awam ini langsung kita ke Al-Quran, langsung kita hadis. Tidak boleh. Ustaz, bukankah Al-Quran itu adalah dalil, hadis itu adalah dalil? Betul, Pak. Tapi kita punya kelemahan. Kemarin kita ngaji bab bid'ah. Coba, betapa berbahayanya dalil itu kalau difahami secara tekstual. Tekstual itu maksudnya apa? Hanya terjemah letterlexen. Berbahaya sekali. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Semuanya pokoknya neraka, semua pokoknya sesat. Kan tidak seperti itu pemahamannya. Ternyata setelah kita kaji, oh, kata kullu itu dalam bahasa Arab ini, dalilnya ada di dalam Al-Quran, dalilnya ada di dalam hadis. Begitu pula Imam Nawawi menjelaskan ini. Kan enak kalau kita mengajinya begitu. Sehingga kita yang awam itu tidak boleh sebenarnya mengakses secara langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh, jemaah sekalian. Kenapa? Kita tidak punya alat untuk mengkaji itu. Fa inna dzalika
maksusun bil ulama, karena sesungguhnya mengakses Al-Quran dan hadis itu khusus hanya para ulama. Ustaz, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu bertikai terhadap sesuatu, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat, itu ayat untuk siapa? Ahli ilmu. Ayat yang dipakai buat kita ini, Pak. Fa'alaika birruju'i ila man amaraka Allah birruju'i ilaihi fi qawlihi ta'ala. Maka hendaknya bagi engkau itu untuk kembali kepada siapa engkau disuruh untuk kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada siapa untuk orang awam? Maka dalil yang kita pakai fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikri, orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam ilmu. In kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak mengetahuinya. Artinya perintah yang datang kepada orang awam itu berbeda dengan perintah yang datang kepada para ulama. Para ulama memang diperintahkan untuk mengakses Al-Quran dan hadis secara langsung. Kenapa? Karena mereka punya alat-alatnya. Mereka punya ilmu nahwu, punya ilmu sharaf, balaghahnya, mereka punya ilmu nasikh mansukhnya, mereka punya ilmu sababul wurud, sababul nuzulnya. Mereka mengerti bagaimana psikologis ayat, psikologis dalil. Yang mana kita awam kan tidak mengaji itu. Ada di sini Pak yang pernah ngaji ilmu sharaf? Kalau saya tanya dalil alfiyahnya masih paham enggak, Pak? Kenapa ini dibaca rofa? Kenapa ini dibaca nasab? Kenapa dibacanya maksusun, bukan maksusan, bukan maksusin, bukan maksusu, bukan maksusi, maksusu, maksusok? Kenapa? Mana dalilnya? Dalil nahwunya. Kalau kita ditanya, tidak ngerti. Kenapa dibacanya alhamdu, bukan alhamda, alhamdi? Kenapa? Menunjukkan kita awam. Kita semua guru dan pemerintahan awam, bukan ulama. Maka perintahnya bukan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah, bukan langsung kepada Al-Quran dan hadis. Tapi perintah yang datang kepada kita fas'alu ahla dzikri, tanya kepada orang yang ngerti. Kalau kamu tidak ngerti, itu perintahnya kepada kita. Sehingga tugas kita bertanya kepada ulama yang murasikhina fil ilmi, yang betul-betul menguasai ilmu. Kalau kita ingin bertanya misalkan bab fikih, kita cari ulama-ulama di Samarinda ini yang memang mengerti bab fikih, yang mereka bisa memberikan dalilnya, keterangan ulamanya dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh mengakses langsung. Jujur saja kalau kita akses langsung Al-Quran dan hadis tanpa alat bantu, tanpa ilmu alat, sesat kita. Dan kita akan bingung sendiri. Gak percaya, saya contohkan. Di dalam kitab Bulughul Maram, hadis tentang air itu suci. Asal hukumnya air itu suci, sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis pertama di dalam kitab Muwatta Imam Malik, juga disebutkan di dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai tentang air itu suci. Fil bahri huwa tahuru ma'u wa hillu maitatuhu. Kata Nabi, di laut itu suci airnya, halal makainya. Dari dalil ini disepakati bahwasanya air itu asal hukumnya suci. Tapi di hadis yang lain Nabi mengatakan air itu suci kalau dia dua kullah. Air itu suci kalau dia dua kullah. Di bawah dua kullah air itu dianggap tidak suci. Di hadis yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, air itu pasti suci, mau berapapun jumlahnya. Di hadis yang lain Nabi mengatakan air itu suci kalau tidak berubah rasa, warna dan baunya. Sekarang mau diikuti yang mana hadisnya? Mau yang airnya suci sudah pasti,
atau yang di atas 2 bulan baru suci, atau yang tunggu berubah rasanya baru tidak suci? Mana yang diikuti? Ini kalau tidak pakai kaidah usul fikih, nggak pakai kaidah usul fikih untuk menyelesaikan, namanya ta'arudul adillah. Dalam ilmu usul fikih namanya ada istilah ta'arudul adillah, dalil-dalil yang nampak berseberangan. Ini bilang air asalnya suci, tapi kalau nunggu 2 bulan baru sucinya. Enggak, hadis lain kok bilang begini, nunggu berubah rasa, warna dan baunya baru bisa dianggap tidak suci. Kalau selama tidak berubah itu berapapun jumlahnya tidak anggap suci. Nah ini kan repot Pak kalau kita nggak pakai pemahaman usul fikih. Menurut Bapak kira-kira kalau hadisnya begitu gimana nyelesainnya? Enak mana dengan datang ulama bilang penjelasannya adalah setiap air itu asal hukumnya suci jikalau di bawah 2 bulan apabila kemasukan najis maka dia akan dihukumi najis, mutanajis airnya. Tapi jikalau di atas 2 bulan sampai berubah, jikalau di atas 2 bulan apabila kemasukan najis tidak sampai berubah rasa, bau dan warna, maka airnya tetap dianggap suci. Namun jika berubah rasa, bau dan warnanya, barulah dia dianggap airnya mutanajis walaupun sebanyak apapun di atas 2 bulan. Nah kan kita nyaman, lebih gampang. Asal hukumnya suci, berarti kalau airnya di bawah 2 kullah, kullah itu hitungan satuan tertentu, anggaplah 1000 liter. Anggap saja 2 kullah itu 1000 liter. Berarti kalau air di bawah 1000 liter kemasukan najis, walaupun tidak berubah warna, bau dan rasanya, dihukumi mutanajis. Kalau airnya di atas 2 kullah, di atas 1000 liter, kalau kemasukan najis dilihat apakah berubah 3 sifat air. Kalau dia berubah salah satunya saja, maka dihukumi mutanajis. Tapi kalau dia tidak berubah maka dihukumi suci. Kan nyaman ya Pak, lebih enak penjelasannya daripada kita sendiri yang memikirkan. Sehingga kembali kepada pembahasan kita, bagi kita awam, perintahnya fas'alu ahlan dzikri, bertanyalah kepada orang yang mengerti. Itu akses Al-Quran dan hadis khusus ulama yang mengerti. Karena bahaya Pak. Saya ambil contoh lagi. Kalau kita nggak punya ilmu alat, terus kita pahami Al-Quran tanpa ilmu alat bisa sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Faman kana fi dunya a'ma fayati yawmal qiyamati a'ma. Siapa orang yang di dunianya buta, maka di akhirat juga buta. Kalau kita pahami ini Pak secara tekstual, bahaya pada bahaya. Kasihan orang-orang yang sudah tidak bisa melihat di dunia. Masa Allah sejahat itu sudahlah mendapatkan ujian di dunia tidak bisa melihat, di akhirat bangkit buta lagi. Ya Allah, jahat betul Allah itu berarti. Sehingga harus dipahami apa yang dimaksud dengan a'ma. Dalam bahasa Arab, a'ma itu bermakna 2. A'ma secara fisik hissi, a'ma secara maknawi yaitu basirah. Yang dimaksud a'ma yang pertama faman kana fi dunya a'ma, barang siapa yang di dunianya a'ma, buta. Maksudnya bukan buta secara fisik, tapi buta secara makna. Yang dimaksud adalah buta hatinya. Nah, itu didapat dari mana? Dari pemahaman nahwu sharaf, dari pemahaman tafsir, dari pemahaman balaghah. Belum lagi kita sebutkan dari dalil-dalil berbahaya untuk difahami secara tekstual. Contoh, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya pasti binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sifat-sifat mutasyabbihat seperti itu namanya wajah. Itu dalam pembahasan ilmu Al-Qur'an disebut sifat mutasyabbihat. Sifat-sifat mutasyabihat di dalam Al-Quran tidak hanya wajah. Ada apa aja Pak? Ada tangan, ya Allah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Artinya secara ayat mutasyabihat ada 2, ada wajah, ada tangan. Tapi Allah nyatakan yang
Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau kita pahami hanya secara tekstual berbahaya, sesat kita Pak. Nah, oleh karenanya harus dipahami dengan dalil para ulama. Oh, yang dimaksud sebagai wajah itu adalah kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah tangan itu sebagai simbol kekuasaan dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita dengan menempuh mazhab ta'wil dan lain sebagainya. Nah, karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita kembali ke ulama, bukan nyari sendiri. Jangan kepedean kita ngerti jalannya. Kita nggak ngerti jalannya, yang ngerti ulama. Kalau sekarang ada yang mengatakan saya ngerti Ustaz, silakan coba keluarkan dalil alfiyahnya, coba sampaikan dalil nahwunya, coba sampaikan balaghahnya. Kalau memang mengerti silakan tempuh jalan sendiri. Tapi kalau nahwu, shorof, balaghahnya masih tidak ngerti, itu belum ilmu usul fikihnya, nasikh mansukh mutlaq muqayyad, mujmal muqayyadah. Nah, pusing tuh benar. Kalau masih belum mengerti itu ikut ulama aja, aman. Nanti di akhirat kalau kita ditanya kenapa kamu melakukan begini, karena saya ikut ulama fulan. Nanti yang ditanya selanjutnya adalah ulama fulan itu. Kita tidak ditanya lebih lanjut. Tapi kalau kita urus diri kita sendiri, kita coba otak-atik dalil sendiri. Ditanya kenapa kamu lakukan begitu, padahal itu salah. Ya Allah, saya dahulu coba otak-atik sendiri Al-Quran, otak-atik sendiri Al-Quran. Nah, ilaha illallah. Siapa yang suruh kamu melakukan itu? Nah, ilaha illallah. Nah, kita tugas kita kembali kepada para ulama, kembali kepada para ulama yang mengerti. Sekali lagi, yang mengerti. Tapi Ustaz, kan ulama itu bisa salah, bisa benar. Oke, kalau ulama bisa salah dan benar, bagaimana dengan dirimu? Apakah dirimu benar terus? Kalau ulama yang belajar punya potensi salah, bagaimana dengan kita yang nggak ngaji, yang nggak ngerti nahwu, yang nggak ngerti shorof? Yakin 100% benarnya? Nah, jawabannya pasti salah. Maka tugas kita hanya satu, kembali kepada para ulama kita. Dan memang dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad, tidak ada satu pun manusia yang dibiarkan terlepas dari ulama. Selalu Nabi Muhammad itu setiap qaumilah ada satu pemimpinnya, satu ulamanya minimal, yang dijadikan rujukan. Nanti kalau orang ini tidak ngerti, dia tanya kepada Nabi Muhammad secara langsung. Nanti begitu permasalahan selesai, barulah dia sampaikan kepada kaumnya. Seperti itu modelnya. Bukan kita yang mengakses itu. Apalagi sekarang ini macam-macam Google ditanya. Dikiranya Google bisa menyelamatkan nanti di akhirat, la ilaha illallah. Tanya sama ulamanya, tanya sama yang mengerti. Tanya. Jangan sampai kita otak-atik sendiri, ternyata kita tersesat. Masih ada waktu kan? Berapa menit lagi? 3 menit. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan Pak yang mau bertanya. Ya Pak. Ya. Sedikit waktu bahwa kita akan kembali lagi orang yang mari kepada Allah itu katanya sudah menjalankan sesuatu perintahnya lah dan larangannya. Kalau kita sebagai yang belum ma'rifat ini baca Al-Quran itu kan, Al-Quran kan hanya membaca ayat, apakah nggak boleh mengartikan sendiri itu artinya bisa pertolongan oleh Allah. Nah, kita nggak pertolongan apa itu di situ tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu memang idealnya di dalam ibadah kita harus mengerti apa yang kita baca. Dan tidak boleh kita menafsiri sendiri, Pak. Itulah kenapa perintahnya Nabi Muhammad itu jelas. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Menuntut ilmu
Ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai lihat lahat. Artinya selama kita merasa kita ini bodoh, selama kita merasa kita ini masih perlu terhadap ilmu, maka selama itu kita dituntut, diwajibkan untuk mengaji. Supaya apa? Tujuannya satu, setiap kali kita mengaji semakin dekat kita kepada Allah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Hamdan, dengan bertambahnya ilmu diharapkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bisa merenungi apa yang kita baca itu, dan semakin kita bisa memahami apa isi kandungan Al-Quran itu, sehingga tidak datang dari pemikiran kita sendiri. Karena lagi-lagi saya ungkapkan, Al-Quran itu tidak boleh ditafsiri dengan penafsiran kita sendiri, dan Nabi sudah melarang itu. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka siap-siap dia telah memesan tempatnya di neraka. Sehingga jamaah sekalian, tugas kita bertanya, ngaji, belajar. Tidak ada batasan usia. Nabi bilang belajar dari buaya sampai masuk kuburan. Selama kita belum masuk kubur, selama itu kita masih wajib. Saya ingat Pak, waktu saya belajar di Tarik itu, ada seorang kakek-kakek usia 95 tahun masih bawa kitab, masih bawa catatan. Saya lihat itu dia punya buku tebal segini catatannya. Itu catatan dari awal dia ngaji sampai sekarang tuh taklimnya masih ada untuk satu kitab yang dia belajar. Dan kalau kita nih santri-santri muda kebetulan lupa bawa buku catatan, dia marah betul. Kamu ini masih muda, kenapa kamu malas begitu dan sebagainya? Menunjukkan semangat belajarnya masih ada. Karena kita pengen beribadah kepada Allah dengan hati, dengan basirah, dengan ilmu yang kita pelajari, supaya ibadah kita selain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita pun dipandang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini yang bisa disampaikan, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Allahumma ij'alna dhurriyyatan wa talamidan wa ahlana min ahli al-'ilm wa min ahli al-khair wa la taj'alna waliyyan min ahli al-jahl wa su'il ad-dayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal minta liqa sana ila maafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu